Oke, kembali lagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih nih sudah menonton video saya. Kali ini saya akan membawakan salah satu pembahasan yang menarik, yaitu kultur dan religi Jawa. Saya sendiri Suma Wirajaya Kusuma dengan NIM 30 101 191 376 dengan dosen pengampu Pak Suparjo. Unik nih, kita akan membahas kultur dan religi di Jawa. Untuk yang pertama itu ada kultur dan religi di Jawa sebagai salah satu unsur budaya. Oke, religi dan kultur di Jawa Tengah dibagi menjadi tiga, yaitu Nagarigung, Mancanagari, dan Pesisir. Kultural pada setiap daerahnya memiliki perbedaan nih, sesuai dengan kondisi geografis daerahnya masing-masing. Nagarigung berarti Yogyakarta, Purwakarta, dan sekitarnya, sedangkan Mancanagari, Ngawi, dan daerah bagian utara. Serta bagian barat diwakili oleh Kudus, Magelang, dan Banyumas, serta Pantura yang masuk ke dalam pesisir. Masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang terbentuk secara alamiah. Hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan alam. Contohnya, mereka sangat terbuka dan terbiasa berbicara dengan nada keras. Hal tersebut karena kondisi geografi yang dekat dengan pantai. Nagarigung terkenal dengan budayanya yang halus karena masyarakatnya berbicara menggunakan bahasa kromo ataupun mementingkan etika, bersopan santun yang tinggi, contohnya seperti bahasa Jawa yang lebih banyak ditemukan pada daerah Surakarta dan sekitar Yogyakarta. Sedangkan Mancanagari merupakan masyarakat daerah pegunungan yang cenderung lebih tenang karena rumah yang saling berjauhan sehingga sudah terbiasa dengan nuansa. Oke, lanjut ke karakteristik kebudayaan dalam masyarakat pesisir. Jadi dari karakteristik budaya pesisir seperti berbicara lebih keras, lantang, akibat dari kondisi geografis dekat dengan pantai. Seperti tadi saya bilang, rata-rata mata pencaharian sebagai nelayan lebih kasar dalam berbudaya serta terkenal dengan budaya berbicara kapal. Hal tersebut karena pola masyarakat yang lebih semrawut ketimbang masyarakat di pedesaan ataupun di pegunungan. Hal tersebut menjadi perbedaan budaya yang menonjol karena perbedaan kultur yang telah dijalani turun-temurun dan tidak bisa diubah karena kondisi geografis kita. Nah, uniknya dalam kultur religi di Jawa itu ada pengaruh dari ajaran Sunan Kudus dalam masyarakat Jawa ya. Sunan Kudus pada dasarnya adalah penyebar agama Islam di Jawa, namun beliau melarang untuk menyembelih sapi. Hal tersebut dikarenakan beliau ingin mencoba menarik simpati masyarakat Kudus yang beragama Hindu agar masuk pada ajaran agama Islam tanpa menyinggung ajaran agama Hindu. Hal tersebut terbukti efektif untuk mengajak masyarakat masuk pada ajaran Islam yang dibawakan secara halus dan Oke, lanjut pada unsur eskatologis pada masyarakat Jawa. Unsur eskatologis pada syair erang-erang Sekar Panjang yang ditulis oleh Abdullah mengacu pada aspek filsafat eskatologis dan doktrin eskatologis Islam, yang dimana tersebut berpengaruh kepada pola pikir masyarakatnya agar mempercayai syair erang-erang Sekar Panjang. Isi dan syair tersebut menjelaskan tentang manusia yang berada pada dua alam, yaitu dunia dan akhirat. Menjelaskan bahwa manusia harus berbuat baik pada alam dunia agar mendapatkan syafaatnya di akhirat. Secara garis besar, naskah ini berisi tentang nasihat keagamaan, terutama nasihat untuk menjaga akidah Islamiyah, menjalankan amal soleh, dan memuji Allah kepada orang yang beragama, yaitu agama Islam itu sendiri. Oke, di sini lucu nih, unik sebenarnya. Ada tradisi sedekah laut. Tradisi sedekah laut sendiri merupakan perwujudan rasa syukur nelayan atas berkah yang melimpah berupa hasil laut dan keselamatan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dari aspek budaya, hal tersebut menambah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena kegiatan tersebut disepakati oleh masyarakat adat yang sadar secara kolektif dan mempercayai makna dari kegiatan tersebut. Jika dari faktor agama, mungkin hal tersebut dapat dilihat berlebihan. Namun terlepas dari hasilnya bagaimana, niatnya adalah mewujudkan rasa syukur. Maka tergantung dari pribadi masyarakatnya masing-masing menganggap acara tersebut seperti apa. Jika ada sektor wisata, hal tersebut dapat menarik para wisatawan yang memang penasaran dan ingin melihat kegiatan tersebut sebagai suatu pagelaran budaya yang ada di Indonesia. Oke, lanjut ke macam-macam budaya dan tradisi religi. Islam Abangan merupakan sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang masih mempraktikkan unsur sinkretis dalam bentuk Islam dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Hal tersebut terjadi karena masyarakatnya masih mempercayai unsur klinik dan supranatural. Jadi masyarakat adat yang dikenal dengan klinik masih mempercayai
dinamisme animisme itu tuh masih ada sama pautnya dengan agama yang berkembang sehingga menjadi akulturasi yang baru. Yang kedua ada tradisi Syawalan, merupakan tradisi yang terdapat di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang digelar 7 hari setelah hari raya Idul Fitri ataupun Lebaran, yang dikenal dengan namanya Lebaran Ketupat. Jadi Lebaran Ketupat yang kita kenal hampir menyeluruh di budaya Indonesia sekarang itu merupakan tradisi adat dari Jawa secara turun-temurun. Di Islam sendiri pun tidak diajarkan tentang bagaimana kita membagikan ketupat, namun itu adalah akulturasi budaya yang terjadi antara agama Islam dengan kebudayaan Jawa. Yang selanjutnya adalah akulturasi budaya merupakan proses penggabungan kebudayaan dan sosial dengan unsur kebudayaan yang lain sehingga muncul suatu kebudayaan yang baru. Seperti dua contoh sebelumnya, itu merupakan suatu bentuk akulturasi kebudayaan dan membentuk suatu kebudayaan yang baru. Yang selanjutnya adalah cerita hagiografi, merupakan karya biografi yang mengagungkan tokohnya. Seperti yang terjadi di Pulau Jawa adalah mengagungkan tokoh Wali Songo sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dan hal tersebut menjadi folklor masyarakat dan juga dipercayai setiap ajaran yang diajarkan. Mungkin memang perlu ada tokoh yang mengajarkan kita tentang kebaikan, kebajikan. Namun hal tersebut dianggap suci bagi beberapa orang yang memang masih menggabungkan unsur agama yang berkembang dengan unsur dinamisme dan animisme. Selanjutnya adalah sinkretisme budaya, merupakan campuran antara dua tradisi atau lebih yang terjadi antara lantaran masyarakat menghadapi suatu kepercayaan baru dan berusaha untuk tidak terjadi benturan dengan gagasan dan praktiker budaya lama. Jadi banyak masyarakat yang masih bersifat seperti kuno ataupun tidak mau berkembang, sehingga ketika ada kebudayaan yang baru datang, itu mereka menggabungkannya sehingga menciptakan kebudayaan yang baru lain. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Begitu aja dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.